Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Auto Channel akan membagikan tip. Bukan tip ini sebagai penjelasan saja. Mungkin teman-teman bisa banyak sudah mendengar piston ataupun seher. Ini pasti ada di kendaraan bermotor ataupun mobil. Bentuknya seperti ini. Ini kalau dia 4 tak ada 3, 1, 2, 3, ring 1, ring 2, ring 3. Ini ring kompresi, ring api dan ring oli. Seperti ini. Ini punya ukuran ini kan 050 STD standar 25 50 75 100 125 150 itu untuk oversize nya. Nah sekarang kita apa dia fungsinya daripada piston ataupun seher ini. Jadi pertama piston ini fungsinya adalah untuk mengatur volume silinder. Jadi misalnya silindernya berapa cc seperti itu ya, tergantung daripada besar silinder. Biasanya untuk mobil-mobil yang sekarang tuh 4 silinder, kalau misalnya ada 3 silinder dan Avanza seperti Avanza 4 silinder, kalau misalnya sininya ada 3 silinder seperti Carry 1000 zaman dulu itu 3 silinder 4 silinder tapi sisi lebih kecil. Zebra 1000 Hijet 1000 biasanya 3 silinder sama kayak Daihatsu Xenia. Nah fungsinya yang pertama tadi adalah mengatur volume silinder. Yang kedua itu menghisap udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar, kemudian dikompres oleh piston ini. Dia naik turun seperti itu. Nah, ada batang stang sehernya, kemudian di pinggir ada ring seher, itu komponennya. Pertama dia untuk menghisap, waktu turun dia menghisap bahan bakar dan udara. Kemudian sewaktu dia naik, dia langsung mengkompres bahan bakar tersebut, kemudian dibakar oleh busi sehingga terjadi pembakaran, kemudian turun. Setelah turun itu mobil jadi bergerak karena dia turun naik seperti itu dengan cepat. Kemudian waktu turun tadi naik lagi, kemudian untuk melepaskan sisa pembakarannya itu berlanjut terus untuk sampai mesin dihidupkan. Dia jadi naik turun terus, kemudian dihubungkan oleh stang seher tadi di askruk, kemudian dihubungkan ke roda seperti itu. Jadi untuk skemanya seperti ini, jadi kita bisa mengetahui fungsi daripada stang sehernya nih. Kemudian di sini ada kita bikin seher, kemudian ini ada stang sehernya, ini askruk, kemudian ini sehernya tadi seperti itu. Jadi dia naik turun dibatasi oleh titik mati atas, kemudian titik mati bawah, itu prosesnya. Jadi waktu dia ke titik mati bawah, kemudian untuk menghisap pertama, kemudian naik lagi ke atas dia untuk mengkompres bahan bakar campuran tadi. Dikompres tadi di sini dikompres dan di sehernya seperti ini, dan dikompres, kemudian busi memercikan api ke pembakaran, kemudian turun lagi dia, jadi turun lagi ke titik mati bawah. Kemudian naik, yang kedua adalah langsung melepaskan sisa pembakaran tadi ke klep, ke knalpot seperti itu. Nah seperti ini, pertama dihisap waktu turun, yang kedua adalah membuangnya seperti itu untuk ke knalpot hasil pembakarannya. Ya seperti itu. Jadi untuk merawatnya pertama itu harus rajin mengganti oli daripada piston ini, dan kemudian kita bisa mengetahui kalau misalnya ada kerusakan, otomatis tenaga mobil akan berkurang seperti itu. Jadi mempengaruhi sekali untuk tenaga mobil karena dia sewaktu naik turun tadi untuk pertama dia turun untuk menghisap bahan bakar, kemudian naik lagi pertama dia untuk mengkompres. Nah pada saat mengkompres tadilah kalau misalnya ada kerusakan di piston ataupun di ring sehernya, maka udara dan bahan bakar itu dikompres tidak maksimal sehingga pembakarannya menjadi tidak bagus, sehingga mengakibatkan mobil pergerakan jadi ada bunyi, tenaga juga berkurang seperti itu, ada letupan yang tidak sewajarnya, itu menandakan bahwa fungsi daripada piston dan ring seher ini tidak berfungsi dengan normal karena kompresinya pertama kurang. Di sini ada ring seher, kemudian di sini mungkin sudah longgar, terjadi bunyi seperti itu di silindernya hingga terdengar kurang normal di mesin yang kita dengar itu
menandakan piston dan ring sehernya ada yang bermasalah seperti itu. Kemudian bahan bakar yang dipakai juga tidak sesuai dengan perjalanan, jadi agak boros seperti itu karena pembakarannya tidak normal, banyak dibuang ke knalpot. Nah, di knalpot juga bisa kita cek, itu biasanya asap banyak mungkin keluar, yang putih, asap putih menandakan bahwa pembakaran yang kurang sempurna. Letupannya juga seperti itu, kalau misalnya pagi mungkin di start itu lambat untuk hidup, karena dia pembakarannya yang kompresinya yang kurang, jadi tidak langsung terbakar, jadi pembakarannya langsung keluar ke knalpot seperti itu, jadi tenaga menjadi kurang, jadi sia-sia saja untuk bahan bakarnya. Kemudian bunyinya juga kurang normal kalau misalnya ada kerusakan di ring seher, karena dia oblak didudukan ataupun di pipa di silindernya. Karena dia masuk di silinder harus betul-betul ngepres seperti itu. Tidak ada celah, karena dia misalnya dari standar harus naik ke 25, di oversize ke 50 per loncat per 0,25 seperti itu untuk seher dan ring sehernya. Nah, itu jadi kita untuk mengetahui kalau misalnya untuk perawatan cukup kita rutin untuk mengganti oli, jangan sampai telat. Nah, biasanya kalau sudah ring seher dan sehernya sudah rusak, biasanya oli cepat habis. Nah, jadi itu untuk memperparah kerusakan. Jadi oli itu naik ke atas karena ring sehernya tidak berfungsi untuk membatasi. Jadi oli yang dari mesin naik ke ruang bakar sehingga diciri di busi menjadi basah, kemudian pembakaran di knalpot juga mungkin asap daripada oli yang terbakar tadi. Jadi tenaga otomatis juga berkurang seperti itu. Kemudian bunyi yang kita dengarkan juga tidak normal seperti itu. Itu kerusakan yang disebabkan oleh ring seher dan ring sehernya beserta komponennya. Jadi bunyi juga otomatis di stang seher ini ada pen ini, kalau misalnya dia olinya kurang jadi agak macet di pen di stang seher tadi. Kalau dia macet otomatis merusak stang sehernya, mungkin sehernya dipecah kalau dia tidak naik seperti itu, mesin jadi panas. Nah, itu kalau misalnya olinya kehabisan karena habis terbakar naik ke atas ke ruang bakar, itu bahaya sekali. Sehingga kalau misalnya kita mengetahui ada suara bunyi di mesin yang kurang normal, kemudian dilihat di knalpot asap yang banyak keluar, nah itu kita harus sudah konsultasi di mekanik supaya kita untuk memperincikan apa yang harus kita ganti, kemudian berapa yang dana yang kita siapkan seperti itu. Jadi biar tidak menambah kerusakan yang lebih parah sehingga mengganti komponen yang banyak lagi, misalnya menjadi pecah, klep menjadi rusak, patah, kemudian blok pecah seperti itu. Jadi sebelum hal itu menjadi mengalami hal ini di mobil kita, lebih baik kita mengetahui kemudian bisa untuk mengkonsultasikan kepada mekanik yang kita percaya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita mengetahui fungsi dari seher ini, jadi kita bisa merawat mobil kita dengan baik seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.